Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Anggreni dengan NIM 2032111028 mahasiswi jurusan Biologi kelas Biologi B. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bela negara menurut para ahli, kondisi bela negara saat ini di Indonesia, serta hal apa saja yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam mewujudkan atau mengimplementasikannya. Pengertian bela negara menurut para ahli. Menurut Purnomo Yusgiantoro, bela negara adalah sikap perilaku masyarakat yang dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut Darji Damordiharjo, bela negara adalah dilaksanakannya doktrin keamanan yang nasional, gunanya untuk berusaha menciptakan sebuah sistem pertahanan keamanan nasional. Keamanan tersebut diharapkan mampu mengamankan serta mensukseskan perjuangan nasional pada umumnya. Menurut Sunarso, pengertian bela negara menurut Sunarso adalah mengandung 4 esensial yang perlu dibela. Yang pertama yaitu kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional. Dan yang keempat yaitu nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Hoidir Basri, bela negara adalah sebuah sikap, tekad, dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Tindakan tersebut dilakukan secara menyeluruh, terpadu, teratur, serta berkelanjutan dilandasi dengan rasa cinta kepada tanah air. Selain itu juga terdapat sikap kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran dalam berbangsa, serta kesaktian dan juga kesetiaan kepada Pancasila. Konsep dari pengertian bela negara. Konsep bela negara dapat dikategorikan menjadi 2 tipe. Kedua tipe atau konsep tersebut dikemukakan oleh seorang ahli bernama Sutarman, yaitu tipe fisik dan tipe non-fisik. Secara fisik, konsep tersebut dapat diartikan sebagai usaha dalam pertahanan menghadapi sebuah serangan fisik atau agresi. Serangan tersebut dapat terjadi dari pihak yang mengancam keberadaan sebuah negara tersebut, sedangkan konsep secara non-fisik diartikan sebagai sebuah upaya untuk ikut serta dalam berperan aktif, yaitu untuk memajukan negara dan bangsa. Kondisi bela negara di Indonesia saat ini. Dalam mempertahankan kedaulatan rakyat dan keutuhan wilayah Indonesia, aparat keamanan Indonesia seperti TNI, Polri, dan lain-lainnya sudah sangat baik dalam mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Contohnya, Lautan Natuna yang sempat diklaim oleh Cina. Akan tetapi, para aparat keamanan menindak tegas akan hal itu. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa memiliki jiwa patriotik tanpa pengetahuan akan nilai-nilai kebangsaan. Secara ringkas, pendidikan mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang selalu patuh pada hukum dan kontrak sosial lainnya. Akan tetapi, pada saat ini masih banyak oknum-oknum yang melanggar hukum dan dari tahun ke tahun angka kriminalitas semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya akan cinta tanah air dan kurangnya akan pengetahuan tentang kewarganegaraan. Hal yang perlu kita jaga untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air dalam bentuk bela negara yaitu bertakwa kepada Tuhan, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa Indonesia, menjunjung tinggi hukum pemerintahan, serta bangga memakai batik Indonesia. Dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan peran aktif dari semua pihak,
bukan hanya pemerintah atau TNI, akan tetapi seluruh warga negara Indonesia. Peran serta warga negara akan muncul jika memiliki kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini, kesadaran warga negara Indonesia masih perlu pembenahan, salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang, negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, akan tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa. Hal yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mewujudkan atau mengimplementasikan bela negara, yaitu patuh pada aturan-aturan yang ada di lingkungan kampus, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen, mencegah adanya korupsi di lingkungan kampus, menolak keterlibatan pada paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan counter terhadap paham radikal, ujar kebencian, serta narasi-narasi yang dapat memecah belah bangsa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bela negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga oleh seluruh masyarakat sebagai warga negara. Tidak hanya oleh golongan tua, melainkan juga para pemuda. Tidak hanya oleh laki-laki, melainkan juga perempuan. Karena seperti yang sudah dijelaskan, bahwa upaya bela negara tidak hanya upaya memanggul senjata. Adapun bagi pelajar atau mahasiswa, bentuk bela negara adalah mematuhi semua tata tertib yang ada, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, serta bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru atau dosen. Dengan begitu, kita siap berkontribusi untuk negara. Yuk kita mulai bela negara. Dari diri kita, dari hal kecil, dan dari saat ini. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby